Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama Kace dengan cerita Silver Moon, sebuah karya karangan Kak Pokinop. Selamat mendengarkan. Part 30. Indri menatap Pangeran Dinar frustasi. Apa yang kau katakan? Aku tak mengerti sama sekali. Jawab Dinar yang kelihatannya sama frustasi dengannya. Kau gila! Indri berteriak. Setelah kau menculikku, dan apa yang kau lakukan pada Luna? Dinar menatap Indri agak lama, tapi kemudian ia meninggalkan Indri sendiri di kamar berornamen klasik tempatnya berada. Indri merenung. Luna, gimana ya keadaannya? Dinar masuk kembali dan mendekati Indri. Ia kembali waspada. Mau apa kau? Dinar hanya diam dan terus mendekatinya, lalu dengan cepat mengambil tangan kirinya dan memasangkan sebuah cincin di jari manisnya. Apa ini? Berisik sekali. Aku sepertinya salah bawa. Karena buru-buru, aku jadi mengira kau itu Luna. Katanya menatap Indri kesal. Jadi, gadis yang aku dorong kemarin itu Luna? Benar, kau sudah membuatnya terluka. Kata Indri balik menatapnya sengit. Kenapa aku bisa mengerti perkataanmu? Ia kemudian sadar dan menatap cincin di jari manis tangan kirinya. Ia memanggut-manggutkan kepalanya. Oh, seperti itu. Tapi, sebenarnya ini di mana? Tak bisakah kau mengembalikanku ke kampus? Kerajaan Sinra. Dan aku adalah pangeran kedua kerajaan ini, Dinar Sinra. Dan juga tak mungkin aku mengembalikanmu. Kau pasti berguna menjadi umpan agar Luna kemari. Tanpa sadar, ia merinding sesaat mendengar perkataan Dinar. Kata-kata itu cukup untuk membuatnya mengerti kalau Dinar memiliki niat buruk. Dan ia langsung tahu kalau sesuatu yang buruk akan menimpanya kalau ia tak berhati-hati. Tenanglah, aku tak akan mengikat atau menyiksamu. Kau bukanlah tujuanku. Untuk apa aku mengekangmu? Kalau kau saja bahkan tak tahu ada di mana. Kata Dinar seakan-akan mengerti ketakutannya. Sial, untuk apa aku membawa gadis biasa yang bahkan tak tahu tentang sihir sedikit pun? Dinar menggerutu, lalu kembali keluar dari kamar tempat Indri. Hei, jangan membicarakan aku saat kau masih ada di depanku. Teriaknya kesal saat Dinar meninggalkannya sendirian. Apalagi yang kau tunggu, Rion? Ayo, gerbangnya sudah terbuka. Luna menarik tangan Orion yang masih belum bergerak sesenti pun dari tempatnya berdiri. Ia tersadar akan sesuatu dan melihat kecemasan di mata Orion. Hei, tenanglah. Sihir hitam itu tak akan kembali menyerangku. Nenek kemarin sudah menjelaskannya. Selama aku memiliki sihir orang terpilih ini, semua akan baik-baik saja. Kata Luna tersenyum lembut sambil menggenggam erat tangan Orion. Luna menarik pelan tangan Orion dan masuk ke dalam cermin bersama-sama dengan Zelia yang mengikuti mereka dari belakang. Luna? Luna? Panggil Orion berkali-kali menyadarkan Luna yang hampir pingsan. Ia menajamkan penglihatannya, lalu tersenyum menatap Orion. Maaf, aku belum terbiasa melakukan teleport. Hei, aku bisa berjalan sendiri. Protesnya ketika Orion langsung menggendongnya dan menurunkan Luna di sebuah sofa yang ada di kamar mereka. Putri, Pangeran, aku akan memanggil Elsie dan Ersi kemari. Kata Zelia lalu meninggalkan kamar. Pangeran, Putri, kenapa kalian tak memberitahu kami kalau kalian ingin kemari? Elsie berteriak kaget ketika melihat mereka berdua. Putri, bagaimana bisa kemari? Bukankah sihir hitam? Kata-kata Ersi terpotong saat Orion menatapnya tajam. Luna yang melihat itu langsung mencubit pelan tangan Orion, tanda agar ia tak setuju dengan tindakannya. Nanti akan aku jelaskan. Luna tersenyum pada Ersi, kemudian menatap Orion dan Zelia bergantian. Jadi, bagaimana rencana kita? Pertama, panggil Gildes kemari. Perintah Orion pada Ersi. Baik, Pangeran. Jawab Ersi lalu pergi secepatnya.
Kemudian, Luna hanya mendengarkan Orion dan Zelia membuat rencana untuk menyelamatkan Indri. "Aku ikut," katanya saat mengetahui niat Orion dan Zelia yang tak akan menyertakan dirinya dalam rencana itu. "Tidak," kata Orion tegas menatapnya tajam. "Kau tak bisa berbuat apa-apa. Tunggulah di sini." "Aku tahu aku akan menyusahkan kalian, tapi aku masih berguna. Aku bisa menjadi dokter kalian." Luna tetap bersikeras. "Tidak, Luna. Perjalanan ini akan sangat berbahaya." Orion menatap Luna memohon. "Tapi, aku tak bisa berdiam diri kalau temanku berada dalam bahaya karena diriku. Aku tahu semua ini terjadi karena diriku, kan?" "Kau keras kepala sekali. Aku bilang tidak ya tidak." Bentak Orion tanpa sadar. Orion lalu sadar ia telah membentak Luna. Tapi Luna sama sekali tak bergeming dan hanya menatap Orion dengan tatapan kosong. Orion lupa kalau Luna tak bisa dibentak. Pernah sekali ia membentaknya saat ia masih kecil dan Luna langsung menangis. Entah kenapa, hatinya sakit seperti tertusuk pisau ketika Orion membentaknya, dan tanpa sadar, air matanya menetes. Orion tercekat saat Luna menangis. "Maaf." Zelia yang sadar akan situasi langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Orion mendekati Luna dan mengusap pelan kepalanya. "Maaf, aku terbawa emosi," katanya merasa bersalah. Luna hanya diam menundukkan kepalanya, sengaja menyembunyikan wajah dari Orion. Ia sangat malu karena menangis hanya karena hal sepele seperti ini. Bahunya bergetar karena ia menahan tangisnya sebisa mungkin. Orion lalu memeluknya perlahan dan mengusap-ngusap punggungnya untuk menenangkannya. "Maafkan aku. Sungguh, aku tak bermaksud. Aku hanya terbawa emosi." "Baiklah, kau boleh ikut," kata Orion lagi. "Tapi ada beberapa syarat. Kau mau mengikuti persyaratan ini, kan?" Luna melepaskan pelukannya dan menatap Orion dengan sisa-sisa air matanya yang menempel di pipinya. Ia mengangguk setuju. Orion tersenyum sambil mengusap pipinya yang basah bekas air mata. "Pertama, kau hanya boleh ikut sampai perbatasan kota, sebelum ibu kota Sindra. Kedua, Ersi dan Elsie akan ikut untuk menjagamu. Ketiga, kau tak boleh menggunakan kekuatanmu kecuali dalam keadaan yang benar-benar terdesak. Setuju?" "Oke, aku setuju." Luna mengangguk setuju. Mereka berangkat keesokan harinya. Mereka tak bisa menggunakan teleport karena kerajaan Sindra adalah sebuah kerajaan kecil yang dikelilingi oleh salah satu sihir pelindung terkuat di Gerwish, selain Diores dan beberapa kerajaan lainnya. Sihir pelindung ini tak akan bisa ditembus oleh sihir teleport dari luar. Jadi, satu-satunya cara adalah mengendarai kuda untuk sampai di kerajaan itu. Sama seperti saat Ares menculik Luna di Diores. Jarak dari Diores ke Sindra memakan waktu sekitar 2 hari 1 malam dengan mengendarai kuda. Mereka berhenti di perbatasan sebelum ibu kota Sindra dan menyewa sebuah penginapan di sana. Setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka beristirahat dan kemudian melanjutkan perjalanan ke ibu kota Sindra keesokan harinya. "Ingatlah janjimu, Luna," kata Orion sebelum ia meneruskan perjalanannya. Orion, Zelia, Gildes dan beberapa anak buahnya dengan total 8 orang berangkat pagi-pagi sekali meninggalkan penginapan. "Kalau kami belum kembali saat matahari terbenam, kalian harus pergi dari sini. Kembalilah ke Diores secepat mungkin. Mengerti?" Orion memperingatkan Luna. Luna tak menjawab melainkan menatap Orion ragu. Aku tak bisa berjanji untuk yang satu ini. Kalian yang harus berjanji akan kembali sebelum matahari terbenam." Ia membalikan kata-kata Orion. "Bodoh, kami pasti akan kembali." Orion mengetuk pelan dahi Luna sebelum ia pergi. Ia masih memandang lurus ke arah tempat Orion menghilang di ujung jalan. "Putri, ayo kembali ke dalam. Ini masih sangat pagi dan juga sangat dingin." Elsie dan Ersi mengajak Luna kembali ke dalam penginapan. Cukup sekian part kali ini. Bagaimana menurut Sobat Kece? Bagian mana yang paling berkesan? Komen di bawah ya. Jangan lupa berikan jempolnya dan tekan tombol subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya agar Sobat Kece tidak ketinggalan dengan kelanjutan ceritanya.
karena KC siap menemani kamu jelajahi cerita, ciptakan dunia.